Selanjutnya, di sini aku bakal bahas soal 3 dari bukunya Bu Iin. Nah, di sini tuh pada tanggal 1 Januari 2015, si P ini membeli 80% sahamnya S senilai $850.000 tunai. Ekuitas S saat itu terdiri dari share capital 550.000 dan return net earning 80.000. Selisih antara cost dan nilai bukunya dialokasikan ke equipment sebesar 130.000, sisa masa manfaatnya itu 5 tahun, lainnya 65.000, inventory-nya 40.000 yang akan dijual di tahun 2015. Sisanya ke goodwill. Karena di sini tuh kita nggak dikasih tahu dia tuh under value atau over value, aku asumsiin sendiri, itu kita pakainya under value semua. Terus selanjutnya, untuk tahun 2015 dan 2016, S ini memperoleh net income masing-masing 100 dan 110, dan membayar dividen masing-masing 25.000 dan 35.000. Nah, kita diminta yang pertama itu membuat schedule alokasi selisih nilai perolehan investasi. Yang kedua, kita diminta buat jurnal eliminasinya, baik menggunakan metode cost atau metode equity. Yang kita buat nanti pertama itu cost dulu ya. Terus selanjutnya yaitu kita buat kertas kerja konsolidasinya di tahun 2017. Kalau yang kasus tadi, kasus 7 itu kan dalam tahun yang sama. Kalau ini tuh untuk tahun selanjutnya. Gimana sih cara buat kertas kerjanya? Yang pertama kita menggunakan metode cost. Jadi untuk perhitungan alokasi excess value-nya tadi, di tahun 2012, cost yang kita keluarin tuh ada 850.000. Terus nilai investasi yang diserahkan ini implied value. Berarti 850.000 tadi kita bagi 80%, karena kita cari nilai 100%-nya. Didapatlah 1.062.500. Terus book value net asset S pada tahun 1 Januari 2015 itu dari sini. Common stock 550 dan RE-nya ada 80.000. Berarti totalnya ada 630 dan ada excess value sebesar 432.500. Nah, dari total excess value ini kita alokasiin ke yang pertama equipment-nya under value sebesar 130.000. Ini nanti kita amortisasi selama 5 tahun. Lainnya under value 65.000 dan inventory-nya 40.000. Totalnya ada 235.000, maka ada selisih positif nih sebesar 197.500 yang akan kita akui sebagai goodwill. Kalau dia itu negatif, kita akui sebagai gain on bargain purchase. Nah, ini kan kondisi saat 1 Januari 2015 kan. Yang dicari, yang diminta nantinya tuh 2017. Berarti kita harus tahu nih kondisi proporsi excess value pada awal 2017. Equipment-nya ini kan tadi berarti udah diamortisasi tahun 2015 dan 2016. Berarti tinggal 3 tahun. Berarti carinya 3/5 dikali 130.000. S-nya ada 78.000. Terus lainnya karena nggak diamortisasi tetap 65.000 dan goodwill-nya ada 197.500 tidak diamortisasi. Nah, inventory ini kemana? Inventory itu udah diamortisasiin semuanya di tahun 2015. Maka total unamortized excess-nya untuk tahun 2017 itu ada 340.500. Soal 1 selesai. Lanjut ke keduanya, kita membuat jurnal eliminasi. Nah, jurnal eliminasi yang kita buat, yang pertama, karena kita menggunakan
metode cost berarti dividennya tuh dividen income pada dividen. Berarti kita nggak menggunakan income from S gitu ya. Nah, dividen ini didapat dari si PTP ini sebagai induk dan PTS ini sebagai anak. PTS ini membagikan dividen tahun itu ada 60.000. Berarti 60.000 dikalikan 80% ada 48.000. Kedua, kita mengakui NCI expand. Kayak tadi, laba tahun 2017 PTS itu ada laba 170.000. Berarti 170.000 dikalikan 20%. Dikali 20% karena kepemilikannya PTP ini 80%, berarti non-controlling interest-nya itu ada 20%. Terus ditambahin lagi ada undervalue equipment. Ini didapat dari nilai tadi ini 78.000 dibagi 3 dikalikan 20%. Berarti ada 5.200. Sehingga nilai NCI expense-nya itu ada 28.800. Selanjutnya yaitu dividen. Dividen didapat dari 60.000 dikalikan 20%. Nah, untuk non-controlling interest beginning-nya ini selisih antara NCI expense dikurangi dividen sebesar 16.800 hasilnya. Jurnal eliminasi selanjutnya yaitu untuk tahun tersebut mengikuti. Jadi untuk mencari nilai dari unamortized X-nya. Atau ini hasil dari ininya yang tadi ya. Jadi common stock-nya tadi kan ada 550.000. Return net earning-nya ini kita nggak pakai yang ini. Karena mana ya tadi? Return net earning ini itu kan return net earning 2015. Sedangkan ini nanti kan kita pakai kertas kerja 2017 kan. Makanya return net yang kita gunain adalah return net earning yang ada di kertas kerja. Return net earning PTS di kertas kerja itu ada 230.000. Unamortized excess-nya untuk awal 2017 ada 340.500. Maka nilai investment in S ini didapat dari jumlah ini dikalikan 80%. Dan untuk non-controlling interest-nya, jumlah ini dikalikan 20%. Berarti nilai investment in S-nya itu ada 896.400. Dan untuk NCI non-controlling interest-nya ini ada 224.100. Kalau kita tahu nilai awalnya investment in S ini kan sebesar 850.000 kan. Karena kita menggunakan metode cost, nilai ini tuh nggak berubah. Padahal nilai 850.000 ini harus kita eliminasi dan di kertas kerja konsolidasinya, laporan konsolidasinya itu harus berjumlah 0. Berarti harus ada penambah dari nilai investasi ini yang menambah nilai dari return net earning PTP. Jadi ini didapat dari mana? Didapat dari tadi kan kepemilikannya 80%. Selisih RE-nya ini selisih RE yang awal ini kan ada 230.000. Padahal di awal tuh ada 80.000. Berarti kan ada selisih 150.000. Dikalikan 80%, berarti ada 120.000. Terus undervalue equipment ini didapat dari equipment yang udah diamortisasi selama 2 tahun. Berarti dari nilai ini 130.000 dikali 2/5 dikali 80%. Undervalue inventory ini didapat dari ini 40.000 dikali 80%. Sehingga didapatlah investment in S pada RS besar 46.400. Jurnal yang selanjutnya kita buat itu yang untuk mengeliminasi unamortized excess-nya ini. Berarti plant and equipment 78.000, lainnya 65.000, goodwill-nya 197.000,
dan unamortized excess-nya ada 340.500. Ini buat eliminasi. Selanjutnya yaitu depresiasi. Kalau tadi kan kita nggak ada akun depresiasi nih, adanya operating expense. Kalau di soal ini udah dikasih tahu ada akun depresiasi. Berarti yang kita pakai depreciation expense pada plan and equipment net sebesar 26.000. 26.000 ini didapat dari 78.000 dibagi 3. Setelah jurnal eliminasi yang kita buat, maka kita masukin nih ke kertas kerjanya. Ini kita masukin satu-satu, yang di debit-debit, yang di kredit-kredit. Hasilnya akan menunjukkan nilai yang sama. Rp1.610.200. Setelah itu, kita buat consolidated statement-nya. Untuk sales-nya kita jumlahin, dividend income-nya 0, depreciation expense-nya tadi ada penambahan, operating expense, NCI expense, terus didapatlah consolidated income. Terus RE beginning-nya, ini setelah disesuaikan tadi ada penambahan RE juga, terus dikurangi dengan dividen. Ini 60.000 udah habis di sini, berarti tinggal yang PTP, sehingga didapat RE ending sebesar 671.600. Terus kita buatlah ini. Ini sama aja ya, cash, account receivable, inventory, investment in S ini harus 0. Karena udah kita eliminasi, dan unamortized excess-nya juga 0, sehingga didapat total aset 2.274.500. Terus untuk yang liability equity-nya RE ending ini didapat dari sini, terus NCI ini beginning dan ending-nya kita jumlah, maka di total nilainya sama nih dengan total aset sebesar 2.274.500. Ini kan menggunakan metode cost. Nah, bedanya menggunakan metode equity di mana? Bedanya untuk laporan konsolidasinya tuh hasilnya sama. Bedanya tuh di sini, di bagian ininya. Jadi di bagian ini RE ending itu menunjukkan hasil yang sama. Karena jurnal eliminasi yang beda itu di bagian pembagian dividen. Jadi tadi kan tadi itu jurnalnya cuma dividen income pada dividen. Kalau equity kan ada income S, dividen pada investment in S. Income from S-nya didapat dari laba tadi. Laba tadi kan ada 170.000 dikalikan 80%, berarti kan ada 136.000. Terus ada undervalue equipment sebesar 20.800, didapat dari 78.000 dibagi ini 130.000 dibagi 5 dikalikan 80%. Berarti ada 115.200, dividennya sama 48.000, dan ada selisih investment in S sebesar 67.200. Nah, income from S ini kita masukin, antara yang di sini dengan eliminasinya tuh harus sama, maka menunjukkan nilai 0. Terus untuk RE beginning-nya ini didapat dari, kalau tadi itu kan cuma RE aja nih, 500.000. Beda kalau di sini. Di sini itu 500.000 ditambah dengan nilai ini. Jadi kalau metode cost, dia tuh 46.400, itu nambahnya ada di jurnal eliminasi,
Tapi kalau metode equity, dia itu langsung nambahnya dari awal ini, karena kita udah mengakuinya dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan di cost itu baru kita akui di tahun 2017. Kayak gitu. Jadi 546.400. Terus RE ending-nya ini sama. Investment in S ini didapat dari nilai tadi 896.400 ditambah dengan 67.200. Berarti kan ada 963.600. Yang pasti nilainya ini tuh pasti 0 ya. Karena dia tuh udah saling mengeliminasi. Kan amortized exit juga 0. Total aset dan total liability equity-nya sama 2.274.500. Untuk jurnal lainnya ini nggak ada bedanya.